Hi, it's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Do you have the time? Let's talk ASAP, baby. Hurry up, don't be lazy. ASAP, baby. Definisi data. Data merupakan suatu jumlah atau sekumpulan informasi yang benar dan nyata yang diperoleh melalui suatu pengamatan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu personal. Data juga merupakan suatu hal yang dianggap walau data tersebut belum tentu benar sebab masih menjadi sebuah hipotesis yang harus diuji terlebih dahulu. Akan tetapi, data juga memiliki karakteristik yaitu yang pertama, berbentuk angka atau simbol. Data seringkali terwujud dalam bentuk numerik atau dalam bentuk simbol-simbol yang dapat diinterpretasikan secara kuantitatif. Yang kedua, tertib. Data harus disusun dengan rapi dan teratur agar dapat dianalisis dengan efektif. Ini berarti data harus terorganisir dengan baik dalam suatu struktur yang dapat dimengerti. Yang ketiga, agregat. Data dapat diorganisir dengan bentuk agregat, yaitu data dikumpulkan dan dihitung secara keseluruhan atau dalam kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan dianalisis atau dipresentasikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pembagian data menurut sifatnya. Pembagian data menurut sifatnya itu ada dua. Yang pertama yaitu data kualitatif dan yang kedua yaitu ada data kuantitatif. Data kualitatif sendiri itu merupakan data yang bukan terbentuk dari suatu bilangan ataupun angka. Contohnya yaitu data kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu dapat kita nilai dengan cara sangat puas, ataupun sebagainya. Dan dapat kita ketahui sendiri bahwa sangat puas dan puas itu merupakan bukan dari angka ataupun bilangan. Dan yang kedua yaitu ada data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri yaitu merupakan data yang terbentuk dari suatu bilangan ataupun angka. Data kuantitatif itu ada dua, yaitu ada data cacahan dan ada data ukuran. Data cacahan sendiri itu merupakan data yang cara pengambilannya dengan cara membilang. Contohnya, ada berapa sih jumlah mobil, ada berapa sih jumlah penduduk di Indonesia. Dan yang kedua yaitu data ukuran. Data ukuran sendiri merupakan data yang cara pengambilannya dengan cara diukur. Salah satu contohnya yaitu tentang berat badan manusia, dan berat badan itu kan bisa diukur dan juga tinggi badan. Data menurut susunannya yaitu ada dua, yang pertama data mentah dan data array. Data mentah adalah sebuah kondisi untuk sebuah data di dalam sebuah sistem komputer yang dikoleksi langsung dari sebuah sumber langsung tanpa perubahan apapun. Data mentah dapat berdiri sendiri dan tidak menjadi subjek untuk diproses atau dimanipulasi. Inilah mengapa data mentah juga disebut sebagai data primer. Data array adalah larik yang berisi kumpulan data dengan tipe serupa. Teknologi ini dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan data karena mengelompokkan data-data berdasarkan kesamaannya. Data menurut sumbernya yaitu ada dua, data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang sumbernya berasal dari dalam organisasi, misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Data eksternal, data yang sumbernya berasal dari luar organisasi, misalnya data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Data menurut cakupannya terdiri dari dua, yaitu yang pertama, sensus data. Data sensus adalah data yang diperoleh dari populasi atau pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diteliti. Data yang diperoleh dari hasil sensus disebut parameter atau data yang sebenarnya. Yang kedua, data sampel. Data sampel adalah data yang diperoleh dari sampel atau pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki. Data yang diperoleh dari sampling disebut data perakiraan atau estimate value. Berdasarkan perolehannya, data dibagi menjadi 4, yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung dari sumber data.
Data primer biasanya belum diolah, dikumpulkan, dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Yang kedua yakni data sekunder, data yang diperoleh dari kedua pihak. Data sekunder biasanya diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan oleh pihak lain, atau dengan kata lain data yang diperoleh dari olahan data primer. Yang ketiga, data tersier, data yang diperoleh dan diolah dari data sekunder. Yang keempat, yakni data kuarter, data yang diperoleh dari data tersier yang telah diolah terlebih dahulu. Selanjutnya, pembagian data menurut skala pengukurannya. Data menurut skala pengukurannya itu ada 4. Yang pertama yaitu ada data nominal. Data nominal sendiri merupakan data yang sudah dikategorisasikan atau memiliki nama. Contohnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin kan ada 2, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua yaitu data ordinal. Data ordinal merupakan data yang sudah memiliki nama dan juga memiliki tingkatan tertentu ataupun memiliki peringkat. Contohnya yaitu seperti kita menilai karyawan di toko, bisa baik, bisa buruk, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu data interval. Data interval merupakan data yang sudah memiliki nama, memiliki tingkatan ataupun peringkat, dan juga memiliki jarak yang pasti, akan tetapi belum memiliki nilai 0 yang mutlak. Contohnya yaitu seperti suhu. Dan yang keempat yaitu rasio. Rasio sendiri itu kebalikan dari interval, di mana perbedaannya itu terletak pada rasio itu sudah memiliki nilai 0 yang sudah mutlak. Contohnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu ada berapa jiwa. Kita bisa melihat contoh tabel di samping ini. Di samping tabel di samping ini berisi tentang nama orang, jenis kelamin, usia, nilai, begitupun peringkat. Nah, salah satu tabel ini memuat 4 data yang saya jelaskan tadi, di mana jenis kelamin itu merupakan data nominal, usia merupakan data rasio, dan nilai itu merupakan data interval, sedangkan peringkat itu sudah jelas merupakan data ordinal. Dan yang terakhir yaitu pembagian data menurut waktu pengumpulannya. Data menurut waktu pengumpulan itu ada 4. Yang pertama adalah data cross section. Data cross section sendiri merupakan data yang dikumpulkan dari suatu waktu untuk melihat suatu kegiatan pada waktu tersebut. Dan yang kedua yaitu data time series, merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan suatu kegiatan ataupun keadaan dalam satu periode. Yang ketiga yaitu pooling data, di mana merupakan kombinasi antara data time series dan juga data cross section. Dan yang terakhir yaitu data longitudinal, yaitu merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa periode. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.